Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Pagi ini izinkan saya untuk belajar bersama bagaimana menjadi wanita yang dijaga dan terjaga. Masya Allah, temanya bagus sekali ya. Dan ini adalah sebuah tema yang memang kita butuhkan ya. Karena menjadi wanita muslimah yang sejati itu adalah cara terbaik untuk kita hidup di dunia pada zaman di mana banyak sekali fitnah ya, subhanallah. Dan menjadi muslimah sejati adalah pilihan gitu ya. Di depan kita itu ada banyak jalan, tapi kita akan memilih yang mana? Akan menjadi muslimah yang terjaga atau menjadi muslimah yang wal'iyadzubillah tidak memiliki rasa malu misalnya. Ya subhanallah. Dan menjadi muslimah yang Allah cintai, Allah ridai, itu butuh sebuah perjuangan. Ya Masya Allah. Terutama perjuangan untuk mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Ya. Dan kita tahu bahwa di antara yang bisa kita lakukan adalah berjuang untuk menjadi muslimah yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dengan belajar dan terus belajar. Subhanallah teman-teman, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai wanita, maka tentunya ada sebuah hal yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari kita. Ya. Ada hikmah yang Allah azza wa jalla telah titipkan untuk kita semuanya. Dan ini harus kita sadari. Ya. Dan menjadi wanita muslimah yang Allah cintai dan Allah ridai, yang nantinya akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di samping dengan kesungguhan perjuangan yang kita ikhtiarkan, juga dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk para kaum muslimah, apa doa dari beliau? Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita meminta kepada Allah dikaruniai Allahumma inni as'alukal huda, al-huda yaitu petunjuk, dan petunjuk ini juga sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena tanpa petunjuk dari Allah maka kita tidak bisa beramal solih. Tanpa petunjuk dari Allah maka kita akan terjerembab ke dalam dosa dan maksiat. Ya subhanallah. Tanpa petunjuk dari Allah manusia tidak akan bisa hidup tenang di dunia ini. Dan kita memohon kepada Allah setiap saat, ya bukan hanya sehari 5 kali, tapi setiap saat kita minta kepada Allah agar Allah menurunkan kepada kita petunjuk hidayah. Dan kita berdoa kepada Allah azza wa jal. Setelah Allah berikan kepada kita hidayah, maka kita minta kepada Allah agar Allah tetapkan hidayah itu kepada diri kita. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita meminta kepada Allah hidayah, juga minta kepada Allah at-tuqa, taqwa. Dan kita sudah sering dengar bahwa tidaklah seorang itu disebut bertakwa ya akhwat, kecuali ketika seorang wanita muslimah menjalankan ketaatan kepada Allah, ia pun harus berilmu terlebih dahulu. Ya. Dan ketika ia menjalankan sesuatu yang Allah perintahkan, ia pun mengharap apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Serta ketika wanita muslimah menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dia tahu, oh ini tidak boleh nih, tidak boleh dilakukan karena Allah tidak ridho. Allah melarangnya, Rasulullah melarangnya. Maka dia ketahui dengan ilmu ala nurin min Allah. Kemudian dia juga ketika tidak melanggar apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, maka ia pun tahu akan konsekuensi dari perbuatan yang ia lakukan. Ya, dosa yang ia lakukan itu memiliki efek samping. Jadi kita yang di dunia ini teman-teman, terkadang kita itu lupa ya dengan efek sebuah dosa. Padahal yang namanya dosa, yang namanya maksiat, itu pasti punya efek samping. Sebagaimana dikatakan dalam kitab-kitab Ibnul Qayyim, ya beliau sering mengatakan bahwa di antara efek yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat maksiat adalah tidak diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beramal soleh. Itu sudah menjadi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, cukup menjadi hukuman dari Allah ketika kita tidak dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh, dihalangi dari amal soleh. Ya subhanallah. Kemudian apa kata Rasulullah? Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf. Ya, sekarang kita akan belajar al-afaf. Apa itu al-afaf? Al-afaf adalah
kesucian. Ya, subhanallah. Al-afaf itu adalah menjaga diri. Ya, dan kita tahu ya akhwat bahwa subhanallah yang namanya al-afaf, yang menjaga iffah, menjaga diri, itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, Masya Allah. Dan kita ingat bahwa tidaklah seseorang dia menjaga dirinya dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, kecuali Allah akan berikan kepadanya syurga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan dalam hadis-hadis beliau, ya di antaranya apa kata Rasulullah SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli al-jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Subhanallah, subhanallah. Ini renungan untuk kita semuanya ya akhwat. Kalau kita menjadi wanita-wanita muslimah yang bisa menjaga diri kita, maka kita akan diberikan suatu hari kelak kesempatan untuk bisa memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala dari pintu manapun yang kita kehendaki. Masya Allah. Ya, ini penting sekali ya untuk kita renungi bersama. Kalau tujuan kita ingin memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita menjadi wanita-wanita muslimah yang menjaga salatnya, menjaga puasa di bulan Ramadan, menjaga diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ya. Dan juga mentaati suami kita, ya, karena wanita-wanita yang demikian adalah wanita-wanita yang ia akan diberikan kesempatan untuk bisa memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, ya kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku ciptakan kalian, ya wahai jin dan manusia, kecuali untuk menyembahku. Maka di antara ibadah yang mesti kita fokuskan, yang mesti kita lakukan adalah bagaimana menjaga diri kita. Ya, bagaimana menjadi wanita-wanita salihah, bagaimana menjadi wanita-wanita yang Allah dan Rasulnya cintai. Karena ini bagian dari ibadah. Ya, jadi yang namanya ibadah itu bukan berarti hanya sholat, hanya saum, hanya zikir, tidak. Tapi kita berusaha untuk menjauhi larangan Allah. Kita berusaha untuk menjadi wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah, itu juga ibadah. Nah, ketika kita tahu bahwa menjaga diri kita itu adalah sebuah ibadah, ya, berarti kita harus mengilmui dulu, ya, mengilmui dulu bagaimana menjadi wanita-wanita yang terjaga, kemudian menjaga diri kita, kemudian akhirnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, yang ini adalah sebuah hal yang menurut saya penting sekali, ya, menjadi wanita muslimah yang kelak nanti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan adalah kita hendaklah menjadi wanita muslimah yang terus belajar. Ya, belajar menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu agama. Karena ini adalah bagian dari sesuatu untuk mencapai ibadah itu sendiri. Ya, menuntut ilmu adalah ibadah. Dan bahkan ketika sebuah wasilah ini kita lakukan untuk tujuan yang jelas, misalnya ya seorang wanita muslimah kelak nanti akan sholat, akan menjadi seorang ibu, akan menjadi seorang istri, akan menjadi seorang hamba Allah, ya, menjadi hamba Allah yang salihah, maka dia harus belajar menuntut ilmu. Dan seorang wanita muslimah ketika dia menuntut ilmu, maka ia pun akan menjadi wanita yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu sifatnya menjaga. Ya, ilmu itu sifatnya menjaga. Kemudian yang kedua, teman-teman, ketika kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita lakukan adalah kita mesti tahu bahwa kita dan laki-laki itu berbeda. Ya, ini loh, di zaman dimana subhanallah banyak wanita-wanita yang terkadang dia tidak bersyukur kepada Allah atas apa-apa yang Allah berikan. Ya, dan kita semua punya kodrat yang berbeda. Ya, kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kaum laki-laki. Ya, baik dari fisik ya maupun dari sebagian sifat-sifat. Ketika kita tahu bahwa kita itu diciptakan berbeda ya dengan kaum laki-laki, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walaysa dzakaru kal unsa, dan laki-laki itu tidaklah sama dengan perempuan, maka kita menjadi seorang wanita yang tahu mana kewajiban kita dan mana hak kita sebagai kaum wanita.
Dan ketika ada perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berkaitan dengan kaum wanita itu sendiri, kita bisa menerimanya. Kita bisa menerimanya dengan keridhaan. Kita bisa menerimanya dengan kerelaan. Ya, contoh di antaranya misalnya di dalam sebuah syariat dijelaskan bahwa wanita ya, itu disyariatkan oleh Allah untuk menutup auratnya. Ya, dan menutup aurat wanita itu berbeda dengan auratnya laki-laki. Maka kita terima ya atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kita menutup aurat kita seluruh tubuh kecuali misalnya tangan dan muka ya. Dan ini kita benar-benar ridho dengan ketetapan Allah dan kita laksanakannya dengan penuh kebahagiaan karena kita tahu kita perempuan ya. Dan contohnya lagi misalnya seorang wanita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kesempatan hamil, menyusui, melahirkan misalnya, fitrahnya demikian. Maka ketika kita tahu itu adalah kodratnya wanita, kita pun akan berusaha untuk mengikutinya. Kita menikah. Ya, itu kan diantara nanti step agar kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menikah. Kita benar-benar ridho nih. Kita benar-benar senang. Kita benar-benar bahagia menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ya subhanallah teman-teman, anak-anak zaman sekarang ya, yang mana mereka sudah tidak lagi mendahulukan yang namanya menikah. Padahal menikah kondisinya misalnya dia sudah terkena dengan kewajiban gitu. Jadi kan nikah itu nanti hukumnya berbeda-beda di setiap kondisi. Ada yang mereka sudah wajib, ada yang masih belum wajib baginya. Ya. Atau misalnya ketika kita paham bahwa kita itu ditakdirkan sebagai seorang wanita ya teman-teman, misalnya ada perintah untuk tidak banyak keluar rumah, waqarna fi buyutikun. Nah, misal contoh nanti ini ada kita bahas ya. Maka kita benar-benar ridho dengan ketetapan Allah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum laki-laki untuk mencari nafkah dan mencari nafkah ini harus di luar rumah misalnya, ya. Contohnya, maka dia ridho. Oh iya, saya ini sebagai seorang muslimah, saya tinggal di rumah karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena saya seorang perempuan. Yang perempuan itu ketika keluar rumah dia akan banyak sekali menjadi fitnah bagi kaum laki-laki di luar sana ya. Dan tinggalnya seorang perempuan di rumah itu adalah perintah dari Allah. Saya di rumah banyak sekali hal yang bisa saya lakukan ya, di antaranya adalah mendidik anak-anak, mengurusi rumah, dan kelak Allah akan tanya kepada saya bagaimana pertanggungjawabanmu di rumah. Itu semuanya kita akan jawab ya, satu demi satu pertanyaan-pertanyaan yang Allah ajukan untuk kita. Atau misalnya lagi satu lagi, ketika dia menyadari bahwa yang namanya laki-laki dan perempuan itu berbeda ya, maka misalnya ada syariat tentang pembagian warisan. Kita tahu bahwa wanita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta warisan setengah dari laki-laki. Maka dia ridho, dia bahagia karena tahu ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian ya akhwat, setelah ya kita ridho, setelah kita tahu bahwa yang namanya laki-laki itu berbeda dengan kaum perempuan ya, Masya Allah, dan yang namanya mengimani takdir itu bagian dari rukun iman ya subhanallah, maka hendaklah kita benar-benar menjalankan ini semuanya ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar kita menjadi wanita muslimah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah kita menutup aurat ya, atau dalam istilahnya adalah berhijab ya. Dan kita tahu ya akhwat ya, Masya Allah, tidaklah ayat hijab itu turun kecuali adanya hikmah di balik itu semuanya, kecuali ada banyak ya cara agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum wanita ya. Di antara caranya adalah seorang wanita diperintahkan untuk berhijab, dan makna hijab itu sendiri kalau secara umum artinya adalah menutupi ya. Dan hijab ini teman-teman subhanallah, Allah telah wajibkan untuk setiap umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Tapi masing-masing ada porsinya. Kalau wanita misalnya dia menjaga dirinya, menutupi dirinya dengan banyak tinggal di rumahnya ya. Kalau laki-laki misalnya dia menjaga dirinya dengan menutup auratnya, dengan menjaga pandangannya ya subhanallah. Kita semuanya punya porsi yang berbeda-beda ya subhanallah. Baik, kemudian hijab secara syar'i adalah apa-apa yang bisa menutupi aurat wanita itu sendiri ya. Jadi termasuk diantaranya apa? Selain wajah dan telapak tangan. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa wajah itu juga aurat ya. Jadi ini bagian dari perkara yang diperdebatkan oleh para ulama ya. Yang jelas menjadi sebuah hal yang kita tahu bahwa aurat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi kita hendaklah kita tutupi
Ya subhanallah. Dan ini berdasarkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an, ya akhwat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nur? Wala yubdina zinatahun. Janganlah kalian menampakkan perhiasan illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak darinya. Ya subhanallah. Dan surah Nur ini, teman-teman, hendaklah kita pelajari bersama. Karena subhanallah, dalam surah Nur itu banyak sekali hukum-hukum yang Allah tunjukkan untuk kita. Ya subhanallah. Dan kita tahu subhanallah dalam surah An-Nur itu ketika kita tahu bahwa itu adalah ayat yang Allah tunjukkan untuk kita, maka wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Ya akhwat, kita sebagai wanita muslimah hendaklah di samping surah An-Nur yang kita pelajari juga surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ini kita pelajari, ya. Tadi termasuk di antaranya Al-Ahzab surat 53 dan Al-Ahzab surah 59. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam surah Al-Ahzab ayat 59, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, li azwajik wa banatik, dan anak perempuanmu, serta nisa'il mu'minin, perempuan-perempuan wanita-wanita mukminah, untuk yudnina alaihinna min jalabihin, untuk mengulurkan jilbabnya. Dan di sini ada hikmah yang Allah terangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 29, ya akhwat. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Lihat, subhanallah. Allah telah beritahukan kepada kita bahwa siapapun wanita muslimah yang dia memakai hijab, memakai jilbab, ya subhanallah, maka itu akan lebih mudah untuk dikenal dan ternyata tidak akan diganggu, subhanallah. Sehingga ketika kita ingin menjadi wanita yang kelak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka pakailah jilbab kita, tutupilah aurat kita, karena nanti Allah akan berikan jaminan agar kita tidak diganggu. Fala yu'zain, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Subhanallah. Ya subhanallah. Dan bagaimana hijab ataupun jilbab yang Islam telah ajarkan untuk kita, ya bukan sembarang jilbabnya. Ada tuntunannya, ada tata caranya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Di antaranya, ya, jilbab tersebut tidaklah menggunakan kain yang tipis, ya. Jadi misalnya kita berjilbab, ya kita menutup diri, kita berhijab, tapi kita menggunakannya kainnya tipis, transparan. Ini artinya kita belum berhijab dengan sempurna. Dia harus mengenakan kain yang kita pakai itu tebal, ya, tidak transparan dan tidak terlihat aurat kita. Kemudian yang kedua diantaranya adalah, ya subhanallah, pakaian yang kita pakai yang untuk menutup aurat ini bukan dijadikan tujuan utamanya untuk berhias, ya, karena memang kita itu memakai hijab, ya memakai jilbab, itu tujuan utamanya adalah untuk menutupi diri kita. Ya, bagaimana mungkin menutupi diri dan akhirnya berhias gitu loh. Jadi ini penting bagi kita wanita-wanita muslimah, kalau kita memakai jilbab itu pastikan jilbab kita tidak terbuka gitu loh. Tidak bertujuan untuk berhias. Ya, karena nanti ini beda. Kalau dia tujuannya untuk berhias, maka yang ada nanti ketika akan memakai jilbab, dia akan berpikir kira-kira mempesona atau tidak, kira-kira enak dipandang atau tidak. Tapi kalau seorang wanita muslimah dia berjilbab, ya, kemudian dia ingin dengan berjilbab ini Allah ridha, maka niatnya adalah bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Ya, bukan untuk yang lainnya. Bagaimana agar laki-laki tidak terpesona kepadanya. Subhanallah. Ini niat, ya. Karena kalau kita salah niat, itu nanti akan berdampak bagaimana kita mengamalkan jilbab itu sendiri. Ya, jadi subhanallah, ini PR ya akhwat. Ketika kita keluar dari rumah, kita menutup aurat kita, kita berjilbab, itu ibadah loh. Teman-teman keluar 2 jam, 3 jam, ya. Itu adalah sesuatu yang lama menurut saya. Dan eman kalau misalnya kita berjilbab, kita menutup aurat bukan dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dan kadang kita itu ketika keluar rumah
saking terlalu cepatnya ya, kita lupa untuk niat. Kita bersolek di depan kaca hanya untuk membenarkan fisik kita, membenarkan jilbab kita, tapi kita lupa untuk mengajak bicara hati kita. Kita lupa untuk menyelipkan niat di dalam hati kita. Ya subhanallah. Dan ini menjadi PR untuk saya dan untuk teman-teman semuanya. Jadi selipkan niat ketika akan keluar rumah, ketika akan berjilbab, ketika menutup aurat itu untuk mencari ridhonya Allah, agar Allah tulis pahala di sisinya, agar kita dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah niat-niat yang baik. Kemudian yang ketiga, ya, jadikan pakaian yang kita pakai itu bukan pakaian yang ketat gitu ya, yang masih terlihat lekak-lekuk tubuhnya. Dan subhanallah, Allah ciptakan kita itu dengan lekak-lekuk tubuh yang indah, yang akan membuat para laki-laki terpesona. Ya, maka berikan lekak-lekuk tubuh yang indah itu untuk suami kita masing-masing, bukan untuk yang lainnya. Dan ketika kita memakai pakaian yang ketat, yang itu bisa dilihat oleh banyak kaum laki-laki di sana, apa bedanya dengan kita memakai baju menutup aurat kalau lekak-lekuk tubuh masih terlihat? Subhanallah. Dan muslimah pada zaman sekarang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang diuji. Ada kalanya kain yang dipakai itu memang neplek di badan gitu ya. Kan ada ya zaman sekarang itu kain yang subhanallah kalau dipakai tuh benar-benar langsung teplek gitu di badan tuh, lekak-lekuknya masih kelihatan. Sebenarnya Allah tuh pengen lihat kita, apakah kita itu memilih ya misalnya kain yang tidak meneplek di badan, atau kita justru memilih kain tersebut. Ya, walaupun itu kainnya misalnya sedang menjadi kain yang booming ya, tapi jangan kita ambil, karena apa manfaatnya kita berhijab dengan kain-kain yang demikian. Dan terkadang subhanallah kaum wanita itu, kita nih para kaum wanita itu gampang sekali ya tergiur, atau gampang sekali kita itu terbawa arus gitu loh. Ada model kain yang lagi rame gitu ya, terus kita akhirnya pengen punya, padahal kita lupa bahwa kain tersebut itu benar-benar aman nggak untuk menutup aurat kita. Atau jangan-jangan dia hanya sekedar kain yang istilahnya yang lagi ramai di pasaran gitu ya. Ini juga perlu kita renungkan bersama ya akhwat. Ya, baik. Kemudian ketika kita mengenakan jilbab ya, maka pastikan itu bukan sesuatu pakaian-pakaian adat orang-orang kafir ya. Jadi tidak menyamai dengan pakaian mereka, ciri khasnya mereka. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia mengikuti jejaknya sebuah kaum ya, maka itu termasuk darinya. Maksudnya adalah memakai pakaian-pakaian yang menyerupai pakaian khasnya mereka ya. Dan kita juga tidak diperbolehkan juga menutup aurat dengan menyamakan dengan pakaian laki-laki ya. Jadi seorang wanita muslimah boleh memakai celana panjang untuk di dalam gamisnya ya, bukan untuk di luar ya. Dan ini bagian dari hal yang perlu kita cermati bersama. Baik, setelah kita paham ya apa pentingnya jilbab, setelah kita paham apa pentingnya berhijab ya, karena hijab itu menutupi, jilbab itu adalah sesuatu yang kita pakai. Dan jilbab di dalam Islam itu beda dengan jilbab yang kita kenal sehari-hari. Kalau yang kita kenal sehari-hari ya, yang jilbab yang di Indonesia itu namanya kerudung, harusnya khimar ya. Kalau jilbab itu adalah sesuatu yang menutupi badan, itu namanya jilbab. Jadi kata jilbab ya jamaknya adalah jalabib ya, yaitu pakaian tebal yang menutupi tubuh wanita, namanya jilbab ya, dari kepala hingga kedua tumitnya, atau mungkin teman-teman biasa melihat namanya abaya ya, itu namanya jilbab. Abaya itu jilbab yang dipakai oleh orang-orang Arab, wanita-wanita Arab itu biasanya, wanita-wanita Timur Tengah itu namanya abaya ya, sama itu namanya disebut dengan jilbab ya. Nah, kalau orang Indonesia kan jilbab itu kerudung ya, padahal kalau sesuatu yang berada di atas kepala itu namanya khimar ya dalam bahasa Arab, dan khimar itu berbeda dengan jilbab ya. Baik. Nah, setelah kita tahu bahwa pentingnya kita itu berjilbab, pentingnya kita itu berhijab, maka kemudian yang kedua adalah bagaimana agar kita menjadi wanita yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang terjaga adalah dengan banyak tinggal di rumah. Ya. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab? Wa qarna fi buyutikunna. Ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah ketika memerintahkan sesuatu maka itu ada hikmah di balik semuanya. Dan subhanallah, fitrah seorang wanita muslimah yang sejati adalah dengan banyak tinggal di rumah ya. Karena tinggalnya dia di rumah nih ya akhwat, kita tinggal di rumah itu
adalah ibadah. Kenapa? Karena kita sedang menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tahu bahwa kita itu subhanallah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala segalanya untuk kita, dengan tinggalnya kita di rumah artinya kita sedang beribadah kepada Allah, maka kita lebih memilih sebenarnya kalau tidak ada kepentingan di luar rumah, tidak ada hajat, sebaiknya kita tinggal di rumah. Karena itu ibadahnya kaum wanita adalah tinggal di rumah. Ya, di samping nanti akhirnya menjadi wanita-wanita yang terjaga gitu ya, juga sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ya, ketika seorang wanita muslimah dia tahu bahwa dengan tinggal di rumah dia sedang menjalankan ketaatan kepada Allah, sebuah ibadah karena menjalankan perintahnya Allah dalam surat Al-Ahzab. Yang kedua, ketahuilah wahai saudariku bahwa dengan tinggalnya kita di rumah, kita itu sedang meminimalisir terjadinya fitnah di luar sana. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan al-mar'atu aurah. Mar'ah itu, wanita itu adalah aurat. Fa idza kharajat, kalau dia keluar rumah, istashrafaha syaitan. Syaitan itu akan istashrafaha itu akan menghiasi gitu loh. Akan menjadikan sesuatunya menjadi indah, ya. Dan kata Rasulullah SAW, ya, kondisi seorang wanita dekat dengan Robnya, subhanallah. Ini perlu digarisbawahi, ya. Wa aqrabu ma takunu min rahmati rabbiha. Seorang wanita muslimah, dia dekat dengan Allah kondisinya wahia fi qa'ri baitiha. Ketika ia berada di dalam rumahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Jadi kita tahu bahwa kalau kita di dunia ini berharap ridhonya Allah, kalau kita di dunia ini ingin Allah cinta kepada kita, maka kita terima dengan sebaik-baiknya perintah Allah. Ya, kadang saya berjumpa dengan para perempuan yang berusaha untuk mengelak dari fitrah yang telah Allah berikan. Ya, dia mengatakan, Ustazah, kalau saya banyak tinggal di rumah itu bosan, jenuh. Subhanallah. Saya yakin teman-teman, kalau rumah itu sudah menjadi baiti jannati, rumahku surgaku, maka tidak ada kebosanan di dalamnya. Ada yang banyak yang bisa kita lakukan di dalam rumah, subhanallah. Kita bisa membaca, kita bisa menambah salat-salat sunnah kita bisa melayani suami kita bisa mendidik anak-anak kita bisa membaca Al-Quran ataupun membaca buku tadi. Kita bisa belajar sekarang. Di rumah kita bisa menuntut ilmu. Teman-teman sekarang sedang berada di rumah, sedang bertolabul ilmi, sedang beribadah kepada Allah. Itu diantara aktivitas yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Ya subhanallah. Jadi jangan pernah lagi mengatakan bahwa dalam rumah tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Subhanallah. Dan kita tahu teman-teman, baktinya kita kepada suami kita, mendidiknya kita mendidik anak-anak kita itu bagian dari sebuah perubahan. Ya, kita bisa bayangkan kalau seorang wanita, ya, dia berpikir, ya, lebih baik keluar rumah, maka siapa yang akan mendidik anak-anaknya? Akan menjadi generasi seperti apa, ya, generasi muslim selanjutnya kalau para ibunya sibuk di luar sana. Ya subhanallah, saya kemarin baru berjumpa dengan seorang wanita, ya subhanallah, dia sudah menjadi wanita karir, ya, di luar rumahnya sekitar kurang lebih dari 17 tahun, ya subhanallah. Dan beliau merasakan akhirnya di sesi-sesi di mana beliau tuh akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi lagi tuh, beliau akhirnya diberi petunjuk oleh Allah, kemudian merenungi, mengajak dirinya berbicara, dan dia mengatakan, sebenarnya apa sih yang saya cari di luar rumah itu, gitu kata beliau. Beliau cerita ke saya, apa sih yang saya cari di luar rumah? Sudah lama saya tuh berada di luar rumah, tapi ternyata tidak menjadikan hati menjadi tenang, katanya gitu ya. Tidak menjadikan saya semakin dekat dengan Robku. Tidak menjadikan akhirnya saya juga semakin dekat dengan anak-anak. Dia minta kepada Allah mana yang terbaik, dan akhirnya beliau resign gitu ya. Bahkan ketika beliau resign pun itu menjadi sebuah kejutan bagi kawan-kawannya yang ada di kantornya. Suara saya terdengar enggak? Ini kok nggak ada hijau-hijaunya ya di mic ya? Bismillah. Masih terdengar jelas atau tidak? Alhamdulillah terdengar Ustazah. Oh iya, ini karena biasanya ada hijau-hijau yang berjalan, kok enggak ada. Baik, alhamdulillah. Nanti saya diberitahu aja ya Kak kalau misalnya pas hilang suaranya. Jadi ya akhwat, ketika saya mengajak ya kita itu untuk tinggal di rumah, bukan berasal dari saya, tapi ini benar-benar berasal dari Allah zat yang menciptakan kita. Ya. Nah nanti kalau teman-teman tanya, Ustazah, berarti kita itu hanya berdiam saja di rumah, apakah kita boleh keluar? Boleh keluar.
dengan syarat keluarnya kita itu untuk sebuah kebutuhan yang memang kita tidak bisa melakukannya di dalam rumah gitu loh. Ya saya pun keluar rumah mengajar, ya. Dan itu boleh. Seorang wanita muslimah dia mengajar boleh, ya. Kalau ada maslahat di dalamnya. Seorang wanita muslimah misalnya dia bersilaturahim kepada sanak kerabatnya boleh, karena itu ada maslahat di dalamnya. Seorang wanita muslimah dia menghantarkan misalnya anak-anaknya untuk belajar bertolabul ilm boleh, karena itu ada maslahat di dalamnya. Jadi sekarang kita mulai lagi memilah dan memilih. Keluar rumahnya kita itu ada maslahat yang didapat atau tidak gitu loh. Kalau memang ada maslahat yang didapat, maka tidak mengapa keluar rumah. Ya. Pastinya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya ketika wanita muslimah keluar rumah, ia melihat hijabnya, melihat auratnya, ya, apakah sudah ditutup atau belum. Kemudian tidak menyemprotkan minyak wangi ke dalam tubuhnya, karena itu menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Ya. Ini juga sebuah hal yang patut kita cermati. Ya. Dan ini menjadi PR. Saya tidak memaksa ya saudari-saudariku semuanya untuk memilih jalan tinggal di rumah, tapi cobalah tanya hati kita masing-masing. Ya. Hati kita masing-masing dengan jujur, dengan hati yang bersih gitu ya. Kita tanya, kalau selama ini kita banyak keluar rumah, apa yang kita cari? Apa yang kita cari? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang ketiga ya akhwat, ya, agar kita menjadi wanita yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wanita-wanita yang menjaga diri kita adalah ya berusaha untuk tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki, ya. Dan ini adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabiah. Mereka para sahabiah radhiyallahu anhunna jami'an, semoga Allah meridai mereka. Mereka itu berusaha untuk tidak campur baur dengan kaum laki-laki. Apabila ada kaum laki-laki, mereka berusaha untuk menghindari, maksudnya tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki, ya. Jadi ini juga perlu kita renungi bersama, bahwa di antara hal yang mesti kita pelajari adalah ketika kita keluar rumah, kita itu keadaannya bercampur baur enggak dengan kaum laki-laki, ya. Baik, kemudian yang keempat, ya subhanallah waktunya sudah mau habis, ya. Yang keempat adalah ketika kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin menjadi wanita-wanita yang memiliki iffah, maka milikilah rasa malu, ya. Maka milikilah rasa malu, karena subhanallah sifat malu ini adalah mahkota bagi kaum wanita, ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencabut rasa malu dalam diri seorang hamba, maka hilanglah kebaikan di dalamnya, kata Rasulullah SAW, ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang dia sudah tidak lagi memiliki rasa malu, maka tanya hatinya, ya. Apakah hatinya masih hidup atau tidak, ya. Jangan-jangan hatinya ternyata sudah mati. Hatinya ternyata sudah tidak bisa lagi mendengar kebenaran-kebenaran yang tertuju kepadanya, ya. Dan sifat malu ini ya akhwat, ya, akan menyelamatkan seseorang dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat malu ini harus kita jaga. Jangan sampai akhirnya ya sifat malu ini hilang dari dalam diri kita. Subhanallah. Karena penting sifat malu itu harus kita miliki selamanya. Selagi badan ini, selagi ada ruh di dalam badan kita, maka hendaklah kita benar-benar menjaga sifat malu. Karena sifat malu ini adalah sifat yang memang sudah dimiliki oleh generasi-generasi sebelum kita. Ya subhanallah. Dan kita tahu sifat malu ini memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaannya apa? Malu itu adalah sesuatu yang Allah cintai. Ya subhanallah. Jadi sifat malu ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala senangi. Bahkan malu itu merupakan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis sahih, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa taala adalah zat yang maha malu, ya. Allah malu terhadap hambanya yang menengadahkan tangan kepadanya, lalu tangan itu kembali dengan hampa, ya. Dan ini adalah hadis yang sahih. Dan kita tahu ya subhanallah, malu ini juga adalah sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, di mana semua nabi itu, semua rasul itu memiliki sifat malu. Bahkan Rasulullah SAW itu sifat malunya beliau lebih malu daripada seorang gadis yang dipingit,
ya di dalam kamarnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan sifat malu juga bagian dari iman. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa subhanallah, fa innal haya minal iman. Sungguhnya sifat malu itu adalah bagian dari iman. Ya, Masya Allah. Dan sifat malu ini juga subhanallah teman-teman bisa mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Yang menghasilkan sikap yang akhirnya nanti efeknya itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Jadi banyak sekali ya keutamaan sifat malu, dan hendaklah kita berhias dengan sifat malu ini. Karena orang-orang yang memiliki sifat malu pasti akan terjaga. Ya, subhanallah. Dan orang-orang yang tidak memiliki sifat malu, maka dia akan menjadi orang yang malu-maluin. Orang yang malu-maluin. Dan kita pun terkadang ya kalau lihat wanita muslimah ya pakai jilbab, tapi sudah hilang sifat malunya. Dia sudah berani berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, subhanallah, di tengah di halayak ramai itu kadang kita sebagai wanita muslimah malu gitu loh. Subhanallah. Dan kita doakan teman-teman kita yang lainnya yang sudah hilang sifat malunya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan lagi sifat malu tersebut. Karena memang ketika seorang wanita muslimah dia sudah tidak lagi memiliki rasa malu, maka tunggulah kehancuran di dalamnya. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya ya akhwat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita wanita-wanita muslimah yang senantiasa taat kepada Allah, wanita-wanita muslimah yang senantiasa memiliki rasa malu, wanita-wanita muslimah yang senantiasa menjaga dirinya, dan wanita-wanita muslimah yang kelak akan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya karena ada kendala di sinyal. Jazakumullahu khaira. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.